Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Syahman dengan NIM. Saya di sini akan meresum materi singkat mengenai 5 tangga bisnis, materi pengantar bisnis digital yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Bapak Galing pada tanggal 1 Oktober, menjelaskan proses bertahap ini dalam membangun usaha. Kita itu harus punya benchmark atau patokan perbandingan dengan bisnis yang sama tapi dengan yang lebih besar atau yang lebih tinggi. Lalu kita langsung ke 5 tangga bisnis yang itu, yaitu tangga yang pertama adalah retail atau recehan. Dalam konsep ini, recehan ini itu adalah kita harus mendapatkan uang walaupun sedikit tapi dengan waktu per jam gitu ya, secepatnya, dengan dimulai dengan mengasah value kita atau kemampuan kita dan dikemas oleh harga yang pantas. Lanjut ke tangga yang kedua, yaitu trading. Di tahap ini kita mulai memperluas pasar dengan menjual produk ke pasar atau bisnis lain, seperti menjadi distributor atau pedagang umum. Kita lanjut ke tangga yang ketiga, yaitu project. Pada tahap ini, bisnis harus mulai berbasis kerjasama atau SE. Di sini juga kita harus memulai running bisnis, dan kita juga harus memiliki CP atau Create People dan CS, Create System. Agar semua itu terkendali, kita harus punya OKR. What is this OKR? OKR yaitu Objective Key Ratio, merupakan sasaran kualitatif yang menginspirasi dan ambisius. Karena sebagai pembisnis harus melakukan do I, lakukan improve, lakukan improve. Lanjut tangga yang keempat, yaitu goal. Pada tahap ini, pada tangga ini kita harus sudah memiliki arah dan tujuan yang jelas, yaitu sudah di tahap pembentukan pencapaian tujuan jangka panjang. Kemudian tahap yang terakhir dalam tangga bisnis, yaitu properti. Pada tahap yang paling tinggi ini, pelaku usaha sudah berada di posisi yang stabil secara finansial dan sudah mulai mengalihkan hasil keuntungannya ke bentuk aset yang dapat menghasilkan pendapatan yang pasif. Contohnya, seorang pengusaha sebelumnya bergerak di bidang perdagangan atau proyek, kemudian beliau membeli ruko untuk disewakan. Bisa juga dia membangun kos-kosan atau berinvestasi pada lahan dan perumahan. Dari situ ia tidak hanya memperoleh keuntungan dari bisnis yang aktifnya, tapi juga dia mendapatkan keuntungan atau hasil dari aset yang terus menghasilkan tanpa harus dikelola setiap hari. Jadi, tahap properti ini bisa dibilang sebagai puncak dari perjalanan bisnis, di mana uang sudah mulai bekerja untuk pemiliknya atau untuk kita. Kesimpulannya, tangga bisnis ini merupakan proses bertahap yang harus dilalui oleh seorang pengusaha, dimulai dari retail, trading, project, hingga properti. Sekian resume materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.